Halo, selamat datang di Yan Ivana Channel dengan saya Yan, dan kita ada di sesi tech review. Nah, jangan salah, mungkinnya kok beda formatnya ya. Nah, hari ini kita mau review sebuah alat yang sudah lama dijanjikan, yaitu adalah ini, Baseus Orange Dot Wireless Presenter. Kali ini kenapa kok berbeda? Kita akan coba langsung aja. Biasa udah coba saya pakai sih di kelas gitu ya. Tapi hari ini kita akan coba, kebetulan saya jadi pembicara di salah satu sesi. Kita akan coba apakah kalau kita pakai ini membantu nggak ya, jangkauannya apakah oke, kemudian handle-nya oke nggak. Biasa kalau dipakai di event-event besar itu kan pressure-nya beda. Nah, makanya hari ini kita mau coba. Oke, kita saksikan aja bagaimana nanti keseruan saya menggunakan Baseus Orange Dot Wireless Presenter ini. Dadah! Halo, selamat datang di video kami kali ini. Dengan saya Yan, kita masih ada di sesi Tech Review, di mana kami akan membagikan pengalaman kami menggunakan berbagai macam alat teknologi yang bisa menjadi pilihan kamu. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu semuanya, yaitu adalah review dari Baseus Orange Dot Wireless Presenter. Maaf ya, kami lama banget untuk kasih videonya. Tapi kami berusaha untuk bisa kasih videonya secepat mungkin dan seakurat mungkin supaya bisa jadi referensi buat kamu. Maaf udah nunggu lama, tapi di sisi lain pembelaannya adalah reviewnya lebih mendalam gitu ya. Hari ini kita konsepnya santai aja, kita mau ngomongin soal ini ya, wireless presenter dari Baseus. Pengalamannya gimana, apakah ini recommended, kita mesti beli nggak, dari kami gimana. Nah, kita mau cerita-cerita soal Baseus Orange Dot Wireless Presenter. Nah, namanya agak panjang ya. Kita sebutlah Baseus Wireless Presenter gitu deh ya, supaya nggak terlalu susah namanya, belibet nanti salah-salah. Oke, saya mau ngomong soal desainnya dulu sama bahan dari wireless presenter ini. Saya suka sama warnanya. Warnanya itu kan abu-abu metalik. Ya kalau kita lihat seperti mobil gitu ya. Ini mobil banget ini. Jadi warnanya memang kita lihat nggak terlalu mengkilap, dia agak doff, lalu warnanya didominasi sama warna abu-abu terang. Kemudian ya sebagai ciri khasnya di tombol bagian tengah ada warna oranye. Lalu di bagian, saya bilang apa nih ya, bagian bawahnya ya, ini ada tulisan Baseus, yaitu adalah mereknya. Di baliknya cuma ada peringatan soal laser, kemudian juga ada tempat baterainya, kita tinggal buka aja. Nah, kita buka, selesai. Lalu di sampingnya ada tombol volume, samping kanannya ada tombol volume. Lalu di samping satunya lagi itu ada tombol on sama tombol off. Kalau kita lihat dari depan, bagian depannya aja, tombolnya yang utama itu simple, cuma ada 4 tombol. Yang utama loh ya. Jadi ada tombol next yang paling besar, di bawahnya itu langsung ada tombol untuk laser, kemudian di atasnya tombol untuk back sama tombol untuk home atau ke link yang ada di dalam slide-nya. Ngomongin soal bahannya dulu deh. Walaupun ini bahannya plastik ya, ini sudah literally pasti plastik, tapi kalau dilihat nggak kelihatan murah. Jadi ini salah satu positif ya, kita beli barang ini kan cukup terjangkau harganya, di bawah 150.000. Tapi kalau dipegang, orang lihat itu nggak terlalu kerasa apa ya, ini kelihatan kayak laser pointer yang murah gitu. Dulu sempat saya beli itu laser pointer yang ya di zaman dulu ya, harganya lumayan tapi lumayan murah. Dia itu pakai bahan seperti bahan-bahan DAF. Nah, susahnya kalau DAF itu enaknya kalau DAF itu kan kita nggak terlalu licin ya, dia ada kayak lengket-lengketnya gitu ya, tangannya juga gampang jatuh. Tapi kalau disimpan terlalu lama, ya bahannya jadi lengket-lengket. Bayangin karet yang udah kita simpan lama nggak dipakai-pakai gitu ya, karena mungkin lembab dan sebagainya, kemudian permukaannya jadi lengket dan waktu kita pakai nggak enak banget ya, kan itu nggak nyaman ya. So kalau Baseus Wireless Presenter pakai bahan yang seperti ini saya suka, karena dia kalaupun kena panas ataupun kita tinggal lama-lama nggak akan lengket, karena bahannya bukan bahan yang itu. Nah, kalau sebagai pembanding saya kebetulan dapat pinjaman
yaitu adalah wireless presenter dari Logitech ya. Nah ini kalau kita lihat side by side mirip ya, nggak tahu siapa yang niru siapa. Tapi sekilas mirip, cuma ya memang pembedanya ini warna oranyenya tadi. Yang ini itu harganya hampir 10 kali lipat dari Baseus wireless presenter. Nah yang ini tentunya banyak dari metal. Nah waktu saya pegang sekarang aja memang rasa kokoh sih metal, cuma dingin. Nah keunggulannya kalau plastik dia nggak terlalu dingin. Jadi kalaupun kita pakai ini udah kita grogi ya, terus kemudian AC-nya dingin, ini membantu supaya nggak terlalu bikin tambah grogi lagi karena nggak dingin. Kalau dia plastik ya, jadi membuat kita ya dia cukup resisten terhadap suhu dingin dan nggak membuat kita semakin deg-degan lagi. Kan susah ya kalau kita lagi deg-degan, AC-nya dingin, wireless dingin, tambah dingin semuanya. Nah jadinya takutnya grogi. Jadi ini salah satu ya plus minus ya. Dan so far sih waktu saya pakai karena memang nggak ada case-nya, saya taruh di mana-mana gitu ya. So far nggak ada goresan yang berarti dan juga masih awet-awet aja. Itu untuk desain, untuk warna. Nah tapi buat dia sendiri kalau buat desainnya ya, saya tahu mungkin Baseus mau bikin ciri khas dari wireless presenter. Jadi orang lihat, itu pasti Baseus wireless presenter, yaitu adalah warna oranyenya. Ya di satu sisi ini sebagai sebuah ciri khas, tapi jujurly gitu ya, kalau saya lihat warnanya cukup fals ya, sama dominasi warna abu-abunya. Tiba-tiba abu-abu sama, kalau misalnya kita tutup aja abu-abu sama putih, cocok masuk. Nah tiba-tiba ada oranyenya, ngapa harus oranye? ya itu cuma selera sih, tapi kalau buat Jan ya sudah lah ya, masih bisa dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kalau kita pegang itu nggak terlalu kelihatan ya, jadi nggak terlalu kelihatan loh, kita pegang nggak terlalu kelihatan karena jempol kita mayoritas akan menutupi daerah itu. Ya itu kalau buat yang nggak suka, tapi buat yang suka pamer-pamerin aja nggak apa-apa. Nah berikutnya yang mau bahas soal tombol ya, tombolnya ini empuk banget, saya suka ya. Ini empuk dan nggak kerasa murah gitu loh. Jadi waktu kita tekan ada membal-membalnya dan saya suka banget secara desain ya, penempatan dari tombolnya ini cocok banget. Kita pegang ya, kita nggak perlu tahu ini fungsinya apa. Itu tombol sudah ada di jempol kita, ini sudah ada di tombol next. Jadi desainnya tombolnya ini saya suka banget. Kenapa? Tanpa kita tahu fungsinya apa, waktu pertama kali kita pegang, jempol itu sudah secara otomatis ada di tombol paling tengah, yaitu ada tombol next. Kan kita kalau beli laser pointer sukanya adalah apa? Next gitu ya. Kita pengen ke next slide. Dan ini langsung menjawab, kita tekan, kita pegang gini sudah langsung kena ke tombol next-nya. Mau ke lasernya tinggal ke bawahnya. Jadi sudah cocok banget, enak, udah pas. Kalau tombol back memang kita perlu cuma cenderung lebih jarang ya. Kalau buat Jan sih atasnya ini tombolnya bonus karena jarang banget buat dipakai. Ini kan tombol buat back sama tombol buat ke link gitu ya. Nah, kalau tombol next-nya ini enak banget. Saya suka pegang-pegangnya begini. Dan another bonus adalah dikasih tombol buat volume up sama volume down. Ya seru juga. Misalnya di presentasi kita gitu ya, ada video keras suaranya. Tinggal tekan. Wih ya. Kemudian bawahnya ditekan lagi kalau terlalu keras. Bayangin loh, ini sesuatu simple yang mungkin nggak banyak orang pikiran. Dan Baseus sudah pikirin itu. Ya ini suka sama tombolnya, fungsional. Penempatannya juga nggak akan secara sengaja kita ketekan tombol volume up, volume down. Kecuali kita grogi ya. Nah maka kalau Ian boleh kasih saran, misal kamu mau pakai wireless presenter ini di depan umum, latihan dulu. Karena ada faktor X selain faktor-faktor yang lain adalah faktor grogi gitu ya. Kalau kita grogi makanya gelagapan. Nah maka kalau kita banyak latihan, ini akan jadi companion yang worth it banget sih daripada kita capek ya ngomongnya. Next, mending pakai ini kan seru gitu ya. Jadi ya sangat fungsional dan sesuai sama harganya. Udah gitu aja. Bagus kok, bagus banget. Saya suka. Paling tidak untuk di tingkat pemula ya. Kecuali kita punya kebutuhan untuk punya yang lebih canggih, yang misalnya bisa mouse-nya bisa bergerak, bisa zoom di area sini dan sebagainya. Ya kita perlu upgrade. Tapi buat kelas pemula, ya masih pemula juga, ya buat sehari-hari ya mungkin terutama ya, ini cocok. Oke, secara fungsional sesuai banget dan kalau mau komplain itu agak-agak mikir karena harganya di bawah 150.000. Mau komplain apa lagi sebenarnya gitu kan?
Nah, tapi kalau memang ternyata harus komplain ya namanya manusia, kita mesti harus sedikit komplain dikit. enggak ya. Ya maksudnya paling nggak kita harus mau komplain adalah soal ukuran dari lasernya. Iya, saya tahu mungkin ukuran lasernya itu mau dibuat sepresisi mungkin ya, tajam, setajam silet. Tapi di sisi lain kalau kita gunakan buat crowd yang besar banget, nggak kelihatan. Sungguhan, saya udah pakai berapa kali di tempat yang agak gelap, agak terang. Kalau kita mau lihat laser pointer yang warna merah itu, mana lasernya nih? Sebelah mana? Oh, baru ketemu. Ya jadi sih ya agak susah ya. Kalau boleh komplain ya Baseus mungkin bisa kasih lah ukuran laser yang lebih gede gitu ya, itu akan lebih oke. Kemudian kalau boleh komplain lagi adalah tombolnya jangan warna oranye gitu ya, tapi ya kita akan mengubah judul gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Dan kemudian satu lagi, kalau ada case-nya atau ada tempatnya itu asik. Contohnya kayak Logitech ini, ya ini ada case-nya ya. Jadi kalau kita taruh kan kita bawa aman gitu, nggak perlu takut. Karena kan nggak mungkin juga kita taruh atau kita bawa Baseus ini pakai kardusnya kemana-mana, nggak praktis banget. Tapi sekali lagi buat yang kekurangan itu atau hal yang perlu dikomplain itu juga ya bisa dimaklumi dan bisa tertutup dengan apa lagi? Yaitu adalah soal dongle-nya. Jarang loh buat yang setahu yang temuin ya, dibanding sama merek-merek yang mungkin harganya lebih mahal ya. Jarang banget ada dongle yang langsung 2-in-1. Ini langsung bisa kepada USB Type A sama USB Type C. Bayangin ini harganya di bawah 150.000. Udah ada Type C-nya, udah ada Type A-nya. Dan ini udah aduh memanjakan user banget. Di setiap kondisi sudah oke banget. Dan terus belum selesai nih. Kalau kita masuk ke sini, dia sistemnya magnetik. Jadi kalau kita mau turunin gini loh, nggak jatuh. Loh, ini kita flip gitu ya, langsung bunyi. Ada bunyinya nih. Nah, dan dia nggak jatuh. Susah loh. Maksudnya saya sih nggak pernah kepikiran buat taruh sistem dongle kayak gini ke sebuah laser pointer. Karena kan biasanya kendala yang paling besar adalah apa? Laser pointernya ada, dongle-nya hilang. Ya itu sama kayak kita harus beli laser pointer baru gitu ya. Tapi ini enggak, dia coba kasih safety measure untuk kasih magnetik di dalamnya. Jadi akan cenderung lebih aman banget. Walaupun sistemnya sama ya, jangan sampai kehilangan dongle-nya. Kalau hilang, ya sudah, jangan banyak komplain ya. Tapi kalau bisa komplain, saya ada suku cadangnya lebih enak gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada ya udah, ini sudah oke banget lah. Intinya jaga baik-baik. Nah, kemudian hal lain yang jangan suka juga adalah soal baterainya. Ini baterainya tuh simple banget, cuma pakai satu baterai A3 dan awet. Saya juga kaget loh. Dulu itu saya pernah beli laser pointer yang serupa pakai baterai kecil. Itu zaman dulu baterainya mahal banget. Saya lupa baterai A23 atau apa yang buat kamera itu ya. Terus kalau kita lupa copot baterainya, udah besoknya baterainya udah almarhum. Baterainya udah habis, itu baterainya mahal loh padahal. Kita cuma simple mungkin lupa matiin atau kita udah matiin tapi baterai di dalam laser pointernya itu masih habis loh. Aduh, baterai udah mahal, besok mau presentasi kalau kita nggak bawa cadangan gimana? Nah, tapi sistemnya di sini udah jauh lebih baik sih. Ingat loh, baterainya cuma baterai A3 yang kita bisa beli di mana-mana. Terus kalau kita lupa matiin, tetap awet. Kita mau standby-in aja nih baterainya di dalam ini, nggak masalah. Besok kita masih bisa pakai. Ya itu buat saya nilai plus sih. Ya mungkin walaupun yang lainnya juga ada ya, tapi kombinasi yang ada itu kayaknya memanjakan usernya banget untuk Baseus Wireless Presenter ini. Nah, kalau misalnya ditanyain soal baterai, lebih prefer baterai yang tanam atau baterai yang copotan? Buat saya pribadi lebih baik yang copotan aja. Kita pertama belinya gampang, murah gitu ya. Kalau yang cas-casan mungkin ya agak, ya mau cari baterai di mana susah. Terus apa ya, kalau gini kan kita mau bawa cadangan gampang. Ya habis, minimarket semua pasti ada baterai A3. Lalu kemudian kalau misalnya ditanya lebih enak pakai wireless presenter yang Bluetooth atau pakai dongle seperti ini, sebenarnya plus minus ya. Kalau kita pakai yang Bluetooth kan enak, nggak pakai dongle, nggak perlu mikirin dongle-nya hilang dan sebagainya. Tapi kalau buat aku pribadi, better pakai yang dongle. Kenapa? Kayak kesannya lebih dependable aja sih. Tapi nggak tahu.
Saya belum pernah coba wireless presenter yang Bluetooth. Kalau teman-teman punya pengalaman, bagiin di kolom komentar. Oke, setelah ngomong panjang lebar, sekarang kita ngomong soal kesimpulannya aja. Apakah Yan merekomendasi Baseus Orange Dot wireless presenter atau enggak? Tik, tuk, tuk, tik, tuk. Udah, dari tadi kan udah denger ya. Pasti dan dengan yakin saya mengatakan ini recommended banget. Nah, kalau memang kamu belum punya wireless presenter, ini pilihan cocok banget, harganya terjangkau, fungsionalnya udah sesuai, desainnya kece, baterainya awet, ada sistem magnetiknya. Udah deh, apalagi udah sebenarnya no komplain buat wireless presenter ini. Gitu sih. Dan kalau kamu memang belum punya, udah langsung beli aja, langsung pakai aja, ini nggak akan ngecewain kamu. Tapi kalau kamu sudah punya wireless presenter yang lain, nggak usah upgrade. Ini nggak akan terlalu memberikan nilai tambah kalau kamu sudah punya wireless presenter yang lain. Mending nih, kalau kamu mau upgrade, ya beli yang agak lebih mahalan. Yang ini ada fungsional lebih nih. Nanti kasih tahu di kolom komentar ya, kalau mau Yan review juga tentang wireless presenter Logitech ini. Moga-moga yang minjemin masih boleh dipinjemin ya. Oke, itu aja dari Yan. Sekian dari saya buat hari ini, buat ya sharing-sharing ya sedikit soal Baseus Orange Dot wireless presenter ini. Kasih tahu komentar kamu juga tentang produk ini kalau kamu pernah pakai, atau kalau ada pertanyaan tanyain aja. Kita akan sangat senang banget buat jawabin setiap pertanyaan kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan kasih like, kasih komen, subscribe ke channel kami supaya kami tetap semangat ya untuk membagikan setiap informasi buat kalian semua. Oke, thank you buat waktunya, thank you buat setiap masukannya dan dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Ya, ini teman-teman adalah anak kesayangan kami, Yoselin. Hey Yoselin, say hi. Dia ternyata juga mau ikutan review. Hey Yoselin. Ya.